Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel, kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, aku. Dengan ucapan itu, Allah mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi, hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa bertanya, ya Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat, di mana ikan itu menghilang maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan bernama Yusya bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Surat Al-Kahfi 62. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Surat Al-Kahfi 64. Setibanya mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain, lalu Musa memberi salam kepadanya. Khidir, orang itu, bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir bertanya, Musa yang dari Bani Israel. Musa menjawab, benar, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Surat Al-Kahfi 66-67. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya, sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, yang aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Surat Al-Kahfi 69. Kemudian, keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka. Akhirnya, mereka mengenali Khidir, lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Tiba-tiba, seekor burung hinggap di tepi perahu itu, ia mematuk, meminum, seteguk atau 2 kali teguk air laut. Kemudian, Khidir memberitahu Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Khidir lalu menuju salah satu papan perahu, kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini Musa bertanya, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah, tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya? Khidir menjawab, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku. Surat Al-Kahfi 72-73. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawan. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Surat Al-Kahfi 74. Khidir menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Surat Al-Kahfi 75. Maka, keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Khidir berkata bahwa, melalui tangannya, dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi, 77-78, lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja, zalim, yang merampas setiap perahu, yang terlihat masih bagus, jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak, yang aku bunuh, itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding, rumah, itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82. Kisahnya diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam Kitab Al-Ilm, dari Ibnu Abbas, dari Ubay ibn Ka'b, tepatnya dalam Bab Mazukira Zahab Musafi Al-Bahr ila Al-Khidir, Juz'i, halaman 168, nomor hadits 74.